Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isna Usnul Latifah, NIM 20174020055, kelas 3 PAIB dari UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Zuri Pamuji, MPDI. Sebagai anggota masyarakat sekolah, siswa mempunyai hak untuk memperoleh pelajaran, mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu, menggunakan fasilitas-fasilitas, memperoleh bimbingan, dan sebagainya. Administrasi kesiswaan di sekolah adalah bagian dari kegiatan administrasi pendidikan yang berupa pengelolaan data tentang siswa sejak siswa itu masuk sekolah sampai siswa itu keluar dari sekolah. Terbatasnya pengetahuan dari personal tata usaha sekolah tentang administrasi peserta didik serta kurangnya minat dari mereka untuk mengetahui dan memahaminya dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa poin. Di antaranya, 1. Pengertian administrasi peserta didik. Yang kedua, tujuan administrasi peserta didik. Yang ketiga, proses administrasi peserta didik. Yang keempat, peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, pengertian administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau murid atau siswa di dalam KBBI berarti orang atau anak yang sedang berguru atau belajar dan pengantar. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Nah, poin selanjutnya yaitu tujuan administrasi peserta didik. Tujuan administrasi peserta didik dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan secara umum. Yang kedua, tujuan secara khusus. Secara umum, administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut mendukung proses belajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara teratur keseluruhan. Selanjutnya, tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah yang pertama sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan. Nah, yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan dari adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah untuk mengatur semua kegiatan yang dimiliki peserta agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Sedangkan tujuan khusus adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap sesuatu hal, membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat sesuai kebutuhannya, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis, membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikannya dengan maksimal. Nah, poin selanjutnya, proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran. Nah, yang kedua, administrasi selama tahun pelajaran. Yang ketiga, ada administrasi akhir tahun pelajaran. Nah, yang pertama ini kegiatan awal tahun pembelajaran. Kegiatan awal tahun pembelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah itu. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu ada penetapan daya tampung, yang kedua ada penetapan syarat-syarat murid baru, yang ketiga ada pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua, kegiatan selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan, tempat belajar mereka, dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan itu, diharapkan dapat tercipta suatu keadaan di mana murid lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah yang pertama, orientasi untuk murid baru. Kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam masa orientasi ini adalah perkenalan, penjelasan tata tertib sekolah, dan penjelasan tentang fasilitas sekolah. Yang kedua, peraturan kehadiran murid. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran murid ini diantaranya adalah papan absensi harian murid, buku absensi harian murid, buku rekapitulasi absensi harian murid sekolah, dan papan rekapitulasi absensi harian murid sekolah. Yang ketiga, promosi dan mutasi murid. Yang keempat, tata tertib sekolah. Yang kelima, ganjaran dan hukuman. Ada yang tahu perbedaan ganjaran dan hukuman itu apa? Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun pelajaran adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya ada pelaksanaan ujian nasional,
Yang kedua ada kenaikan kelas. Yang ketiga, instrumen administrasi peserta didik atau manual dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu catatan data siswa untuk sekolah dan catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan, dan konseling buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku ledger, buku raport, dan buku mutasi. Selanjutnya, untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain, yang pertama ada buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua ada buku kleper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Nah, yang ketiga ada buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat ada daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima ada file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya poin peran guru dalam administrasi peserta didik. Di antaranya peranan guru dalam pengelolaan murid adalah 1. Guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Nah, yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kelima, guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat. Nah, yang keenam ini ada menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.